Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Febri Setiawan. Semoga channel ini bermanfaat. Selamat menonton. Ya, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kebutuhan dan kelangkaan. Oke, kali ini yang akan kita bahas tentang kebutuhan dan kelangkaan itu sendiri. Apa sih itu ya? Apa sih maksudnya? Maka yang akan kita bahas dulu adalah kelangkaan. Kenapa akhirnya terjadi sebuah kelangkaan ya? Kenapa akhirnya kelangkaan itu hadir, kelangkaan itu ada, kelangkaan itu ada di depan mata kita? Ya, kenapa gitu kan? Pertanyaan nih, kenapa ada kelangkaan? Ya. Maka yang dapat kita simpulkan adalah kelangkaan itu terjadi karena kebutuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam segala aktivitas kita itu lebih besar daripada alas pemuas ya, yang mengakibatkan kelangkaan itu sendiri ya. Jadi kan kalau misalnya kita butuh makan ya, berarti kan kita butuh alat pemuasnya dong, misalnya kita ternyata butuh nasi, butuh telur, akhirnya itu ya menjadi alat pemuasnya ya, alat pemuas untuk kebutuhan kita, karena kebutuhan kita banyak banget ya, tapi barang atau jasanya itu sedikit yang akhirnya bisa memuaskan kebutuhan kita ya. Maka itu yang mengakibatkan ternyata kebutuhannya kita itu banyak sekali, banyak banget, saking banyak ya, itu mengakibatkan sebuah kelangkaan ya. Alat pemuasnya dikit nih, alat yang akhirnya untuk kita ya merasakan kepuasan akibat karena kebutuhan kita ini terpenuhi, maka terjadilah sebuah kelangkaan itu sendiri ya. Jadi intinya itu ya, karena kebutuhan kita banyak tapi alat pemuasnya itu sedikit ya, alat pemuas dari kebutuhan kita itu sedikit sekali, maka timbullah sebuah kelangkaan. Nah, lanjutnya apa saja sih ya yang menjadi faktor-faktor penyebab kelangkaan ya? Kan karena kita udah tahu nih, kenapa sih bisa jadi langka, kan karena kebutuhannya banyak ya kan, kebutuhan banyak karena alat pemuasnya kurang kan. Nah, maka dari itu ya, kelangkaan ini nih salah satunya ada faktornya dong. Ternyata alat pemuasnya kan tadi kurang ya. Apa aja sih yang menyebabkan alat pemuasnya itu kurang ya? Kira-kira apa aja yang bikin kurang di alat pemuas itu sendiri? Nah, yang pertama ada kelangkaan sumber daya alam. Pertama itu ada kelangkaan sumber daya alam ya. Kelangkaan sumber daya alam ya. Dari itu kenapa akhirnya kelangkaan sumber daya alam? Karena nggak semua negara di dunia, nggak semua negara itu mempunyai kelangkaan sumber daya alam yang berlimpah ya. Nggak semuanya itu mempunyai kekayaan alam seperti misalnya Indonesia dengan minyaknya, dengan kelapa sawitnya, dengan karet segala macam ya. Akhirnya semua negara akhirnya ada yang punya kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, ada juga yang sedikit. Nah, karena sedikitnya itu juga ada, maka ada juga timbul kelangkaan kebutuhannya ya, dan menyebabkan terjadinya faktor-faktor kelangkaan itu sendiri. Nah, yang kedua itu kelangkaan tenaga kerja. Kenapa sih kok tenaga kerja ya? Orang yang kerja di tenaga kerja itu kan orang yang kerja. Nah, tenaga kerja di Indonesia itu banyak banget, banyak ya, banyak. Tapi yang menyebabkan kelangkaan di sini bukan jumlah dari orang yang banyak kerja, tapi jumlah orang yang akhirnya tenaga kerjanya itu dia potensial dan bisa produktif ya, sedikit. Nah, akhirnya tenaga kerja ini yang berkualitas ya, yang profesional gitu ya, sedikit. Itu yang sering terjadi di negara-negara berkembang ya.
warganya banyak, ya, tenaga kerja yang betul banyak, tapi akhirnya mempunyai potensial, akhirnya dia bisa produktif, mempunyai kualitas, itu hanya sedikit, ya, hanya sedikit, yang akhirnya menyebabkan kelangkaan itu sendiri, ya. Kelangkaan itu sendiri yang menyebabkan satunya itu, ya. Nah, selanjutnya ada kelangkaan modal dan teknologi. Nah, modal ini nih biasanya, kelangkaan modal ini biasanya sering dihadapi nih sama negara-negara yang akhirnya mereka ekonominya kurang, itu negara-negara bisa juga negara yang berkembang, akhirnya modalnya kurang, ya, bisa berupa uang juga nih sama modal yang orang kurang, ya, juga bisa berupa biaya untuk kegiatan produksinya segala macam, akhirnya menyebabkan timbulnya kekurangan modal, akhirnya kelangkaan nih jadi menyebabkan kelangkaan dong, modalnya kurang, gimana kita akhirnya bisa buat ngolahnya, buat gaji tenaga kerja, buat ngolahnya, sumber dayanya ini nih, ya, bahan-bahannya kalau kurang. Terus itu ada teknologi, ya. Teknologi ini kan juga berpengaruh, ya, di zaman sekarang, ya, di zaman industri ini, ya, di zaman industri ini, ya, di zaman sekarang akhirnya negara sekarang ini, negara yang berkembang dan negara maju itu beda akhirnya. Ketika pabrik-pabrik negara maju sudah menggunakan mesin, akhirnya dengan negara berkembang masih banyak yang menggunakan manusia, masih banyak yang menggunakan, akhirnya kombinasi juga antara manusia dan mesin, tapi proporsionalnya masih banyakkan manusia gitu. Akhirnya kan manusia dan mesin ini akhirnya beda kecepatannya. Ketika kecepatan produksinya itu berbeda, maka menyebabkan kelangkaan. Ketika negara maju atau negara berkembang, ya, negara maju ini produksinya misalnya dalam satu hari dia bisa memproduksi 1000 baju, tapi ketika kita tidak menggunakan mesin di negara berkembang, menggunakan tenaga manusia, ketika satu hari ya mungkin paling banyak itu bisa 100 doang produksinya, 200, akhirnya jauh, ya, antara ini gapnya gitu. Ketika di zaman sekarang teknologi itu sangat penting akhirnya untuk produktivitas dari produksinya sendiri gitu. Nah, yang terakhir adalah kelangkaan sumber daya kewirausahaan, yang dimana, ya, maksudnya di sini adalah potensi dari orang-orang atau akhirnya orang-orang yang berjiwa wirausaha, orang-orang akhirnya mempunyai kreativitas itu sedikit, ya. Orang-orang akhirnya bisa memanajemen dari ketiganya ini. Dia punya ide bikin apa, ketika ada sumber daya alamnya dia bisa buat, ketika ada tenaga kerjanya yang profesional dia akhirnya bisa bekerja dengan baik, ketika modalnya dia juga ada, maka bisa minimalisir dari kelangkaan tersebut, ya. Akhirnya kan produktivitas bisa berjalan cepat, bisa memenuhi permintaan dari pasar segala macam, ya. Akhirnya semua ini, ya, berkesinambungan antara satu dan lain, ya. Ketika sumber daya alamnya juga kurang, tiga-tiganya lengkap kan juga kita butuh bahan baku untuk mengolahnya. Ketika tenaga kerjanya nggak ada, siapa yang mengolah? Masa cuma dari pemimpinnya aja nih yang ngolah, dari sumber daya, dari wirausahanya, ya, dari orang yang berjiwa usaha, masa dia doang ngolah? Juga akhirnya nggak bisa. Itu kita juga butuh tenaga kerja, kita butuh staff, kita butuh akhirnya manajemen semuanya dengan bawa-bahan segala macam, ya, itu juga butuh. Dan modal dan teknologi ini juga akhirnya faktor penting. Ketika kita punya ini sumber daya, punya tenaga kerja, punya orang akhirnya mempunyai ide kreatif, ya, tapi nggak ada nih uangnya, nggak ada modalnya buat ngolahnya, nggak ada teknologinya yang akhirnya untuk mempercepat produktivitasnya gitu. Dan sama juga ketika akhirnya sumber dayanya nih, orang yang mempunyai jiwa wirausaha, orang yang akhirnya mempunyai ide kreatif, ketika negara itu ada sumber daya lah, ada tenaga kerja, ya, yang profesional yang bisa bekerja dengan baik, ada modal dan teknologi, tapi kalau nggak ada orang yang akhirnya bisa
mempunyai ide kreatif, orang yang akhirnya bisa memimpin, gimana bisa jalan gitu kan. Jadi saling bersinambungan. Nah, selanjutnya ya, ketika kita sudah tahu nih apa aja kelangkaan, ya, maka kita harus tahu juga kebutuhannya apa sih sebenarnya. Kita ini akhirnya kebutuhan kita tuh menjadi yang besar banget, menjadi yang ternyata kebutuhan kita banyak ya. Kalau kita pikir kebutuhan kita tuh banyak banget ya. Yang pertama ya, kebutuhan itu ada 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Pertama itu dilihat dari intensitasnya ya, dimana dibagi menjadi 3 lagi, primer, sekunder, dan tersier. Apa sih primer itu ya? Kebutuhan akhirnya yang utama ya. Kalau misalnya sandang, pangan, papan orang nyebutnya ya. Kebutuhan akhirnya kita perlukan, kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, ya nggak sih? Dan akhirnya itu kebutuhan yang utama. Kalau kita nggak bisa memenuhi kebutuhan itu, kita nggak bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Ya, kita nggak punya tempat tinggal, punya rumah, kita nggak punya tempat untuk akhirnya berteduh dari hujan segala macam kan, itu juga kita nggak bakal bisa menjalani hidup dengan baik. Kita pasti bakal sakit juga kena hujan, kita bakal kepanasan banget segala macam ya. Karena kebutuhan utama yang harus kita penuhi. Dan yang kedua itu ada kebutuhan ya, setelah primer nih kebutuhannya yang kita makan, sandang, pangan, papan ini terpenuhi, maka kebutuhan sekunder selanjutnya ya. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, maka kebutuhan sekunder, kebutuhan yang akhirnya ya, kebutuhan yang kita butuhkan karena kita itu untuk menunjang hidup kita, misalnya yang menunjang itu bukan yang utama. Misalnya kita butuh laptop ya, kita butuh laptop misalnya untuk kerja, untuk akhir sekolah, untuk beraktivitas, itu menunjang dari kebutuhan kita ya. Terus kebutuhan tersier akhirnya kebutuhan yang mewah, akhirnya ini bukan menjadi penunjang lagi ya. Kebutuhan akhirnya ya barang-barang mewah ya, barang-barang yang akhirnya up untuk kalangan yang akhirnya emang mereka sudah kepenuhi kebutuhannya, primernya sudah terpenuhi sekali, sekundernya segala yang menunjang kehidupan mereka sudah penuhi, maka ada lagi kebutuhan tersier, barang mewah ya, akhirnya dibeli mobil mewah kah, atau rumah yang megah kah, mewah sekali ya, dan segala macam yang berhubungan dengan kemewahan ya. Itu ada barang sifat, berikan sifatnya, ada jasmani dan rohani. Kita ini juga butuh loh ternyata kebutuhan jasmani, kesehatan kita kan butuh ya, kita butuh olahraga, misalnya kita pergi ke tempat gym, kita misalnya butuh lari ya, lari di tempat seperti CFD atau di Gelora Bung Karno segala macam, akhirnya tuh menunjang kesehatan jasmani kita, menunjang kesehatan kita gitu. Misalnya juga jasmani juga bisa makan kan juga kebutuhan jasmani kita loh, karena kita lapar ya kita isi perut kita dengan makan. Dan kebutuhan rohani, nah rohani adalah kebutuhan aja tentang kesehatan jiwa kita nih, misalnya ibadah, misalnya jiwa kita tenang kalau kita nonton film, yang perempuan misalnya dengan nonton drama Korea ya, seperti itulah akhirnya menenangkan jiwa kita, menyejukkan hati kita gitu, tenang. Dan terusnya ada kebutuhan sekarang dan masa depan. Kebutuhan yang saat ini harus ya, dari ini udah kelihatan ya, waktu sekarang dan masa depan. Maka sekarang ini kebutuhan yang harus dipenuhi ya, misalnya makan ya, kita lapar ya kita harus cepat makan. Yang harus sekarang, nggak bisa kita makan nanti sebulan ke depan, nggak bisa lah, kita lapar duluan ya. Dan kebutuhan masa depan, jadi kalau kebutuhan masa depan ini adalah kebutuhan akhirnya kalau kita belinya nanti ya masih nggak apa-apa ya, kita bisa menundanya gitu, dan itu nggak mendesak kita nggak butuhnya sekarang ya.
gitu. Misal contohnya kayak nabung ya, itu kan kebutuhan nanti kita buat apa segala macam kan nggak butuh sekarang ya gitu. Dan ada terakhir bersihkan subjeknya. Nah, subjeknya ini adalah terbagi menjadi dua ya. Ada kebutuhan perorangan ya dan bersama. Perorangan ini adalah kebutuhan ya berdasarkan orangnya nih. Misalnya ternyata saya seorang guru butuh misalnya butuh laptop ya, butuh jaringan internet, butuh butuh banyak buku ya, butuh alat tulis ya, butuh pakaian kerja. Akhirnya itu yang menunjang dari diri kita gitu. Misalnya petani butuh butuh pupuk ya, butuh cangkul ya, butuh bibit ya. Akhirnya kebutuhan berdasarkan per orangnya masing-masing, dia butuh apa sih sebenarnya gitu. Dan kebutuhan bersama. Nah, apa sih kebutuhan bersama? Kebutuhan akhirnya kita pakai secara rame-rame nih ya, nggak kita doang yang pakai itu ya, kita barang itu pakai rame-rame. Contohnya rumah sakit kan kita pakai rame-rame itu secara bersama-sama gitu. Rumah sakit, jalanan ya, yang disediakan pemerintah kan kita pakai secara bersama-sama. Terus misalnya tempat ibadah ya, kita soal segala macam kan kita pakai juga rame-rame. Dan juga bisa ke sekolah ya, sekolah juga kita nggak mungkin pakai sendiri lah, kita pasti di sini yang pakai secara bersama, secara orang banyak ya. Jadi keempat inilah ya kebutuhan kita ya, yang kita butuhkan ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.